Ini apa namanya, disclaimer ya buat kalian semua, jangan coba di rumah. Kalau coba di rumah berarti kalian go. Nah, itu kalian udah lengkapin sendiri. Terima kasih. Hari ini akan ada challenge. Ini challenge luar biasa guys. Belum pernah ada di YouTube, pertama kali di YouTube dunia. Ini gue bakalan kasih nama challenge-nya apa namanya? Read in Hell Challenge. Jadi ini gue kayak simulasi neraka ya guys. Jadi gue bakal baca cerpen, dimana nanti cerpennya ada satu kata. Ini gue masih nggak tahu, ntar disiapin sama tim produksi gue. Nah nanti setiap misalkan ada kata yang ditunjuk, gue bakal, oh enggak. Jadi sebelum gue baca cerpennya, gue minum dulu satu shot saus samyang ini. Nah setelah gue minum satu shot, gue mulai baca. Setiap ada satu kata yang tadi ditentukan sama tim gue harus ngolesin saus samyang di badan gue. Jadi kayak gue nggak tahu nih katanya bakal berapa, cuman yang jelas gue harus baca, gak menyerah sampai bacaannya selesai. Aduh gue deg-degan banget guys. Jadi ini belum pernah ada di YouTube rumah. Jadi makanya gue telanjang dada ya guys, maaf ya guys buat kalian semua. Oke, saya sudah sensor. Jadi ini kan, nggak ini kan? Kalau gini aurat gak? Enggak, asal nggak ada bedilnya kan? Aman, aurat aman guys. Jadi kita akan mulai dari tim. Kita bakal baca cerpen apa hari ini? Cerpennya berjudul Tikus Tanah Mencari Api. Oke, Dongeng. tikus tanah mencari api. Nanti diolesi setiap ada kata, gue tebak api nih. Api bener. Berarti nanti dihitungin ya kata apinya berapa olesan berarti ya. Nanti di count di sini. Setiap kata yang mengandung api. Iya. Yang ada apinya pokoknya API gitu, api. Jadi kecapi masuk dong. Kecapi tapi gitu. Tapir. Enggak sih, kayaknya yang api aja deh Pak. Kasihan kayak kalau semua yang ada api. Sekalian aja. Ya udah kalau kalau emang Kan bisa ekstrim. kalau kuat sih ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Berarti semua kata yang mengandung api. Berarti kecapi, Iya, tapi, tapir, papir, papi. Boleh. Ya udah. Sapi. Sapi itu mengandung api ya. Ya. Oke. Mari kita mulai Read in Hell Challenge. Api. Boleh dong, dikasih dong kitanya. Berarti ini kita tuang dulu kali ya, satu shot ya. Jadi kita belum ada yang tahu nih berapa kata api di dalam. Belum. Nanti bakal dihitung kok. Judulnya aja api kamper. Kalau kata orang don't judge the book by its cover, jadi jangan baca judulnya doang. Tadi berarti belum tentu ya kalau Belum judulnya tentu. api. Ya, udah tentu dong. belum tentu judulnya api. Setengah sih kayaknya harusnya ya, Dan ya. Iyalah. Setengah. Kan misi ekstrim. Bukan misi biasa. Kalau kata Iben ini misi biasa. Misi biasa kalau kata Iben. Welcome to misi biasa buat gua. Terus ntar gua minum lagi nggak? Apa kayak ada batasannya gitu nggak? Setiap melewati 10 kali ngomong api. tiga paragraf deh. Mati gua dong. Enggak, kalau ketemu 10 kali kata api, ada apinya, lu minum aja lagi. Oh gitu. Jadi peraturannya yang pertama adalah minum satu shot sebelum Belum mulai. Kedua, Setiap ada kata api. Api, lu olesin. satu. Ketiga, setiap 10 kata api, gua Harus minum. Ya, gitu. lu mau bunuh gue ya? Tadi lu gesturnya gini. Oh, iya. Ngomongnya minum. Oh iya, salah dong. Colek deh, cocok terus masukin. Oke, ini guys, jadi ini peraturannya. Jadi sebelum mulai kita shot dulu. Ya, cheers guys. Kental banget gila. Kental banget sumpah. Oke, jadi sekarang kita bikin dulu adonannya guys. Oke guys, sekarang udah ready. Ini adonan buat dioles. Ini buat nanti gua cocol. Udah ada ceritanya di sini. Langsung kita mulai. Read in Hell Challenge. Tikus tanah mencari api. Judul satu berarti ya. Dongeng pendidikan tentang api, udara dan lain-lain. Ini kental banget demi Allah, aduh. Terik sang surya menyinari hutan cemara. Burung-burung berkicau. Panas banget sumpah ya Tuhan. Menghibur binatang-binatang lainnya yang sedang sibuk mengumpulkan makanan. Para binatang itu mengumpulkan makanannya di sarang mereka masing-masing, sedangkan tikus tanah sibuk menggali tanah. Belum ada.
tanah, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya si semut heran. Aku sedang membuat yang tadi membuat sarang baru. Semut jawab tikus tanah. Oh gitu, sarangmu yang dulu gimana? Ucap semut. Sarangku yang dulu kena banjir ketika musim penghujan tiba. Apalagi ketika musim penghujan tiba, sarangku selalu ditutupi hingga aku sulit keluar. Makanya aku pindah dan membuat sarang hutan cemara ini, kata tikus tanah. Jadi karena itu kamu pindah dan membuat sarang baru. Memang kamu dulu membuat sarang gimana sampai kamu terkena banjir? Kata semut penasaran. Aku membuat sarang di tempat yang jauh, di tanah dekat tempat tinggal para manusia, terang tikus tanah. Pantas sarangmu sering kena banjir. Kamu membuat sarang di tanah dekat tempat tinggal manusia. Tahu tidak? Manusia itu lebih jorok daripada kita. Mereka seenaknya saja misi ekstrim. Enaknya saja membuang sampah sembarangan. Mereka tidak sadar kalau sampah juga menyebabkan banjir, kata semut. Ya sih, benar apa yang kamu katakan, semut, sahut tikus tanah. Masih aman nih, belum ada apinya. Ya sudah, selamat datang di hutan cemara yang indah ini. Kalau kamu butuh bantuan, panggil saja aku. Sarangku tidak jauh dari tempatmu ini, ucap semut mengakhiri percakapan mereka. Semut pulang ke sarangnya dan membawa sebutir biji padi. Tikus tanah baunya itu loh. Melanjutkan pekerjaannya membuat sarang. Tikus tanah terus menggali tanah dan membuat ruangan yang luas. Aku harus mempunyai sarang yang bagus. Aku tidak ingin punya sarang yang seperti sarang yang dulu. Akhirnya tikus tanah selesai membuat sarangnya sendiri. Ia memiliki kamar tidur yang nyaman dan memiliki gudang penyimpanan makanan yang luas. Sekarang tinggal mengumpulkan makanan, gumam tikus tanah. Tunggu, mengapa aku selalu diam di sarang yang gelap? Mengapa tidak membuka sarang yang terang? Aku akan menemui semut untuk meminta bantuan. Tikus tanah meninggalkan sarangnya. Sampailah tikus tanah di depan sarang semut. Semut, kamu ada di dalam, panggil tikus tanah. Ya tikus tanah, ada apa? Bukan api, bro. Ucap semut keluar dari sarangnya. Semut, kira-kira di mana aku bisa mendapatkan api? Aku mau membuat penerangan di dalam sarung, tanya tikus tanah. Sudah coba ininya. Bukankah kamu sudah terbiasa hidup di sarang yang gelap, tanya semut. Memangnya aku sudah terbiasa hidup di sarang yang gelap, tapi Tuhan, ini berapa lagi ya? Tapi aku juga ingin merasakan ada cahaya di dalam sarangku, ungkap tikus tanah. Oh, ingin merasakan ada cahaya di sarangmu? Aku tahu di mana kau bisa mendapatkan api. Ini ada berapa sih? Kok gue panjang-panjang ya ininya ya nulisnya? Wah, gue merinding anjing. Kata semut, gimana itu semut? Pergi saja kamu di danau tahun ini. Kamu temui Pak Buaya. Pak Buaya, ini Pak Bu sih, memiliki api di mulutnya. Kamu bisa meminta api itu pada Pak Buaya, ucap semut. Aku tak. Kamu mau minta apa? Api. Gue udah gak konsen banget. Aku takut semut, bisa-bisa aku nanti dimakan sama Pak Buaya itu, protes tikus. That you do. Tikus tanah. Tenang saja tikus tanah, Pak Buaya tidak akan suka memakan dagingmu. Pak Buaya hanya senang janda muda. Makan buah, Pak Buaya itu sudah berhenti makan daging. Sejak kapan Pak Buaya tidak suka makan daging? Mungkin Pak Buaya sama sepertiku ingin suasana baru. Tikus tanah, sana temui Pak Buaya. Perintah semut memecah lamunan tikus tanah. Tikus tanah pergi meninggalkan memakai dasi lalu pergi ke dengdem. Janda guys. Ia pergi menuju danau tempat tinggal Pak Buaya itu. Sampailah ia di danau. Ia melihat Pak Buaya sedang berjemur. Mulut Pak Buaya menganga terbuka lebar menghadap ke sinar matahari. Ia mendekati Pak Buaya. Hai Pak Buaya, sapa tikus tanah. Untung sapa bukan sapi. Hah, kamu mengagetkan? Oh salah. Hah, kamu mengagetkan aku saja. Ada apa tikus tanah? Kenapa kamu mengunjungi aku? Ucap Pak Buaya. Padahal belum pernah ketemu nih. Begini Pak Buaya, aku datang ingin meminta api. Udah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kata tikus tanah mengutarakan maksud keinginannya. Apa kamu ingin minta api denganku? Iya, apinya udah di gua nih. Panas banget. 9 ya? Ya Pak Buaya, sudah terlambat. Tikus tanah, api sudah kuberikan kepada si kelinci.
Sumpah. 11 11 ya? 10. Demi apapun nih kok kental banget ya. 11 ya. Nice. Aduh anjing. Habis sudah keberikan pada si kelinci, aku tak mau. Aduh panas banget. Lagi membawa api itu. Ikan di danau bisa mati kepanasan, terang Pak Buaya. Oh aku terlambat, sudah keinginanku menerangi sarangku, keluh sedih tikus tanah. Aduh gila. Mengapa bersedih tikus tanah? Bukankah kamu bisa meminta api itu pada kelinci? Tikus tanah mendapat harapan. Benar juga kata Pak Buaya. Aduh perih banget lagi. Buaya memutar tubuhnya, ia ingin kembali masuk ke dalam danau. Ia merasa sudah cukup berjemur di bawah terik matahari. Apalagi sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan dengan tikus tanah. Pak Buaya tunggu dulu sebelum Pak Buaya pergi ke dasar danau. Aku ingin tanya sesuatu kepada tikus tanah. Mau tanya apa lagi? Tikus tanah sudah kujelaskan semuanya, protes Pak Buaya. Aku hanya ingin tahu saja, kata si semut, apa benar Pak Buaya tidak makan daging lagi tapi makan buah? Apa sini kamu tikus tanah? Tapi makan buah. Ini gue belum ya? Gak balance pantas pedesnya. Udah kecampur keringat kayaknya deh. Apa sini kamu tikus tanah? Aku makan kamu sampai ke tulang-tulangmu. I want you to the bone. Biar kamu tahu aku masih makan daging. Panas banget Pak. Si buaya tersinggung. Tersinggung ya? Tidak Pak Buaya, bukan maksudku seperti itu. Tikus tanah lari terbirit-birit ketakutan. Enak saja kamu mengatakan aku makan buah. Aduh gila, manusia sumpah anjing. Pak Buaya menyelam ke dasar danau. Ia tak lagi menghiraukan tikus tanah yang lari ketakutan entah kemana. Tikus tanah terengah-engah habis napas sampai di depan sarangnya semut. Terus pun terheran melihat tikus tanah ada dari kejauhan. Seperti ketakutan, semut bergegas menghampiri tikus tanah. Ada apa kamu seperti takutan? Tikus tanah tanya semut. Gara-gara kamu aku hampir dimakan Pak Buaya. Ungkap tikus tanah terengah-engah kesal Pak Buaya. Itu baik, tidak pernah makan siapapun. Kamu pasti melakukan sesuatu yang menyinggung Pak Buaya. Ucap semut tak percaya. Kamu pasti melakukan sesuatu yang menyinggung Pak Buaya. Ucap semut tak percaya. Asik. Memang Pak Buaya ramah dan baik, tapi ketika aku bertanya mengapa dia suka makan buah dan tidak lagi makan daging, Buaya marah. Dia marah ingin memakanku, tenang. Gila, sumpah gak kuat banget gua. Pokoknya kalau gue nyerah berarti gue gagal ya. Mendengar cerita tikus tanah, semut tertawa terbahak-bahak sampai air matanya bercucuran karena tertawanya begitu lepas. Ya jelas, Pak Buaya ngeliatin selos kepanasan. Dia tersinggung kamu menanyakan hal itu. Aku mengatakan Buaya tidak suka makan daging, tapi makan. Karena sebenarnya Pak Buaya itu baik, kata semut mulai bisa menahan tawanya. Jadi kamu bohongi aku semut, tanya tikus tanah suara meninggi. Ya aku bohongin kamu, kalau aku tidak bohong mungkin kamu berani. Kata semut melanjutkan tawanya. Aku tetap berani menemui Pak Buaya walaupun kamu berkata jujur. Kata tikus tanah menunjukkan keberaniannya. Tapi dalam pikiran tikus tanah ia sangat takut dan tak akan pernah berani menemui Pak Buaya. Kalau dari awal tahu itu, sumpah ini gue yakin banget kalau orang ada yang challenge dengan cerita ini persis, gue yakin gak bakal kuat sampai akhir sumpah. Siapapun dah gue panggil dah. Jadi lu nyerah? Enggak. Ini gue selesain. Sudahlah tikus tanah, tak usah cemberut gitu. Maaf, bukan maksud begitu. Coba ceritakan apa kamu sudah mendapatkan apinya. Ayo semut belum. Udah dapet belum apinya? Udah dapet belum apinya? Belum kan? Gan, terima kasih Gan. Ini api nih. Rayu semut. Belum semut, apinya Pak Buaya terus diberikan kepada kelinci. Apinya Pak Buaya. Apinya Pak Buaya. Panas banget guys, bakar dulu Tuhan deh. Ini sumpah ya kalau ini nggak ada apa-apanya sama api neraka ya buat kalian semua yang masih buat dosa, masih zina, masih mabok-mabokan, masih suka bohong sama orang tua, nilai duit orang tua, berbohong, selingkuh sama pacarnya, calon istrinya. Jangan harap kamu bisa bertahan di neraka, saudara-saudara. Ada amin. Haleluya. Aku disarankan minta api pada kelinci. Kalau ke sana, kamu semakin sulit sekarang mendapatkan api. Sulit sekali mendapatkan api. Gampang aja. Bukan muka gue nih ya, di sini.
Satu-satunya gue bakal taruh di muka lagi kalau spesial udah habis, sumpah. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu, tanya tikus tanah? Karena panjang juga nih ya. Karena kelinci sangat menyayangi benda-benda yang dimilikinya. Saking sayangnya, kelinci tidak akan memberikan badannya kepada disentuh siapapun, ucap semut penghela napasnya. Aku tak percaya, kamu pasti bohong agar tidak berharap pada api itu. Sumpah ini gue bikin sendiri, gue diserang sendiri senjata bantuan anjing. Coba dihitung dulu, Pak. Ya, ini mah ntar malah kena ketek ya. Gak apa-apa. Dihitung 1, dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21. Akhirnya. Lewat 1 deh. Wow, subur sekali kebun betul mau kelinci. Belum nyampe. Kau masih bohong! Ucap tikus tak lagi menghiraukan. Kata tikus karena pergi berkunjung ke sarang kelinci. Dilihatnya kelinci sedang sibuk memanen wortel di kebunnya. Wow, subur sekali wortelmu. Kelinci, ucap tikus tanah mengaget kelinci yang asik mencabuti wortelnya. Sontak kelinci lari masuk ke sarangnya mengunci pintu rapat-rapat. Kelinci, aku datang ke sini bukan bermaksud jahat, tapi ada apa kamu datang jauh-jauh? Apa kamu? Tak, ucap kelinci meletakkan keranjang gendongnya yang penuh berisi wortel. Aku kesini hanya berkunjung. Aku hanya melihat benda-benda kesayanganmu. Dengar dari semut, kamu banyak memiliki benda-benda yang cantik dan indah. Boleh aku masuk ke sarangmu untuk lihat-lihat? Ucap tikus tanah berdiri di depan pintu sarang kelinci. Aduh, panas banget muka gua. Emang semua yang memiliki yang cantik dan indah mengembangkan diri. Kalau gitu, biarkan aku masuk melihatnya. Lihat tuh. Sehingga yang kau dengar, aku mohon, bila tikus tanah. Mendengar perkataan tikus tanah, kelinci merasa ingin membuktikan bahwa benda-benda yang memang cantik. Kelinci takut benda-benda memiliki. Tapi kelinci ragu. Bang. Bisa ragu aja. Memperlihatkannya, kelinci takut benda-benda yang memiliki dicuri atau diminta. Benar, kamu hanya melihat saya, tidak berniat yang lain, tanya kelinci. Ya kelinci, aku hanya melihat saja. Kelinci membuka pintu dan memberitahukan tikus tanah untuk masuk melihat-lihat. Tikus merasa senang diberikan kesempatan masuk ke sarang kelinci. Tikus merasa kagum dan besar dengan cahaya api yang memenuhi ruangan sarang. Cahaya apa? Api. Cahaya api, guys. Cahaya api. Tapi yang memenuhi ruangan sarang kelinci. Tapi mata kelinci tak berkedip sedikit pun. Udah berapa nih? Memperlihatkan gerak-gerik tikus tanah, tak ingin sedikit pun benda yang memiliki bergeser dari tempatnya. Aduh, tiba-tiba kok bisa dia panas. Kita mau ngawal kayak api dulunya biar cantik ya. Boleh tidak aku minta sedikit api itu? Kayaknya ke skip 1 deh, Pak. Wow, cahaya api cantik. Aku juga menunggu cahaya api ini nih. Sekalimat kayaknya kelewat, Pak. Boleh tidak aku minta sedikit api itu agar sarang nggak percaya seletuk. Gitu. Enggak, itu tadi udah kan kelewat. Seletuk iseng tikus tanah, itu kan kecurigaanku benar. Kamu datang ke tempat yang ada aku karena ada maumu. Aku tidak biarkan siapapun menyentuh barang-barangku. Para kelinci meninggi. Seketika itu kelinci menarik tangan tikus tanah keluar rumah. Pulang saja kamu. Jangan bikin video YouTube begini. Bodoh namanya. Tikus tanah, aku tidak akan pernah memberikan api itu padamu. Gue yang dapat. Kelinci menutup pintu dan menutupnya rapat-rapat, ya kan? Ya itu ya. Kelinci berharap tidak ada lagi yang menginginkan api kesayangan itu. Saya yang ingin. Udah berapa nih? Anjing. Tikus tanah pun pergi tanpa membawa api yang diinginkannya. 30. Tikus tanah pun pergi tanpa membawa api yang diinginkannya. Kan bukannya itu udah? Oh enggak ya? Dia hanya bisa bersedih karena sudah memiliki harapan Dia hanya bisa bersedih karena sudah tidak memiliki harapan mendapatkan api itu. Ini banyak banget, 30. Gue kira cuma belasan, sumpah. Berapa sekarang? Benar apa yang dikatakan oleh semut. Kelinci sangat sayang pada benda-benda miliknya. Gomam tikus tanah.
Sudah kukatakan kamu pasti tidak dapat api. Itu kan tadi ya. Lapas semut melihat tikus tanah yang cemberut. Tikus tanah hanya bisa mengangguk lesu, tak menghiraukan perkataan semut. Aku pulang saja ke sarang gelapku, ucap sedih tikus tanah. Pinjam aja apinya, kelinci diam-diam. Mungkin di bagian yang pegel, Pak. Iya. Mantap. Aduh, pedes banget di situ, Don. Ucap tupai, asyik makan mangga di atas pohon mangga. Meminjamnya diam-diam, mencuri namanya, tapi siapa? Itu berbicara, tikus tanah bingung mencari sumber suara. Itu tupai yang berbicara dari atas pohon. Kata semut menunjuk tupai, oh kamu tupai yang berbicara. Mana mungkin aku mencuri karena hanya ingin punya api itu. Lebih baik aku gelap-gelapan saja tau. Siapa yang bikin dongengnya anjing? Lebih baik. Tolak tolak tikus tanah. Aku tidak meminta mencurinya, tetapi anjing. Tahu gitu api aja selos. Kamu hanya meminjamnya sedikit tanpa pengetahuan kelinci. Toh kelinci tidak akan tahu kalau api miliknya dipinjam. Yesus Kristus Tuhanku. Gue jadi gamer saya deh. Gue mantap, gue menang buat ini. Kelinci tidak akan tahu kalau api miliknya dipinjam sebab Api itu. Gue udah ketawa ya dah, gue bingung banget. Don lucu banget emang ya Don ya. Gue tersiksa gini. Kok kelinci tidak akan tahu kalau apinya. Sebab api itu tidak akan berkurang walaupun diamnya sedikit. Supaya bagaimana caranya kelinci selalu menjaga dengan baik? Tanya tikus sana. aku tidak tahu bagaimana caranya. Tupai pergi. Kayak ada satu waktu tuh kayak dia benar-benar panas banget gitu guys. Kamu tahu kesukaan kelinci, ucap tupai pergi meninggalkan mereka berdua. Nah, kenapa nggak balsam aja ya? Ini sumpah nih merinding semua. Ucap tupai pergi meninggalkan mereka berdua, berpikir cara mendekati kelinci. Bagaimana kalau kamu pura-pura menunjukkan gelas atau piring antikmu? Kamu minta bantuan apa saja agar perhatian kelinci teralihkan. Baru kamu pinjam api itu. Gue balikin ntar semua. Satu hutan kebakar. Benar juga kata semut. Tikus sana mengambil piring dan gelas antiknya. Dia kembali menemui kelinci. Awalnya kelinci curiga pada tikus sana, tapi kenapa banyak banget kata? Tapi bro, tapi tetap saja lebih cantik cahaya apiku. Melihat badanku bangsa. Beda. Tapi ketika dilihatnya tikus tanah sama aja. Dua piring dan gelas antik. Kelinci lupa akan kecurigaannya. Kelinci hanya tertarik pada piring dan gelas antik itu. Tikus tanah pun diperbolehkan masuk sarangnya kelinci. Aku hanya mendengar pendapatmu. Apakah piring dan gelas antikku benar-benar cantik? Ucap tikus tanah serius. Ya benar. Piring dan gelas antikmu ini sangat cantik, tapi tetap saja lebih cantik cahaya apiku. Dua combo. Gue nyesel banget yang panjang-panjang ini bangsa. Aja tanpa menanggapi perkataan kelinci, sebab tikus tanah sedang berpikir keras mencari alasan agar meminjam api itu diam-diam. Dua ya Pak, menanggapi Meminjam api. Oke. Sedangkan kelinci masih berada di sebelah api lilin besarnya. Nah, ini dari mana sih buaya punya api itu di dalam mulutnya? Kampret nih gara-gara cerita api dalam. Bang. Memperhatikan piring dan gelasnya yang masih dipegang erat oleh tikus sana. Aku haus kelinci. Aku jadi ingin minum jus. Nyambung banget.
Gue juga mau anjing. Ketika aku minta minuman jus, ucap tikus tanah berharap kelinci mau membuatnya. Supaya ini nggak bantu banget mau minum juga ya, karena panasnya tuh di sekujur. Aku sudah punya buah, tapi hanya punya wortel. Kamu minum. Ya aku mau pasti enak itu. Tikus tanah sumringah. Kelinci pergi ke dapur memeras jus wortel. Melihat kelinci sedang sibuk membuat jus di dapur, tikus tanah bergegas mengeluarkan lilinnya. Lalu tikus tanah mendekati lilin api. Dan apinya sumpah mau nangis anjing. Aduh, api itu pun menyala. Bahu belum. Di lilin milik tikus tanah, wow api. 50 kan. Wow api di lilin besar ini tidak berkurang. Tetap utuh seperti semula. Pikir tikus tanah. Tikus tanah meletakkan lilinnya sudah menyala di atas piring dan menunjukkan gelas antiknya. Kemudian tikus tanah membungkusnya dengan kain hitam yang disiapkannya. Tidak ingin ada yang melihatnya membawa api. Ini gue mungkin pingsan gak sih? Itu bebat lagi. Anjir, 2 iPad-nya. Kalian jangan skip iklannya ya. Panas banget perut gue, pengen gue pegang tapi tidak ingin ada yang melihatnya membawa api dari sarang kelinci. Lantas diam-diam tikus tanah segera pergi. Entah kemana tikus tanah, aku capek-capek minuman ini malah pulang. Anjir, jadi inget susu bang. Tapi ini spray banget sih yang terakhir ya dibuatnya. Jangan-jangan tikus tanah sudah mengambil barang kesayanganku. Aduh gila ya. Kayaknya minum deh, boleh deh. Kata minum udah 2 kali. Sumpah kalau nggak bisa, nggak kuat. Perutnya sakit banget. Minum dikit aja sumpah. Kalau nggak perutnya nggak kuat, sakit banget. Ya sorry ya guys. Sakit banget perut gue ini, sakit banget perut gue. Berarti ada satupun yang hilang, semua masih terlihat di tempatnya. Api lilin besar juga masih utuh. Mungkin tikus tanah takut aku kalian aja yang ngolesin deh, salah satu. Berinding. Demi Allah, panjang banget Don. Ini apa tadi pas? 2. Api lilin besar itu juga masih utuh. Mungkin tikus tanah aku entah piring dan gelas antiknya. Maka tikus tanah pergi diam-diam. Aku sedang sibuk di dapur. Seharusnya tikus tanah sudah pergi. Aku minta panjang aja ke kelinci. Sedangkan tikus tanah sudah sampai di sarangnya. Perlahan tikus tanah membuka api lilin yang dibungkusnya. Ternyata apinya tidak ada, tetapi 3 dong anjing. Hanya meninggalkan asap. Tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin. Jelas-jelas api sudah ada di lilinku ini. Pihak tikus tanah membanding lilinnya. Semut kaget, aku sudah meminjam api kelinci. Aku letakkan di atas piring tak tutup dengan gelas antik ini. Kemudian aku bungkus dengan kain hitam agar tidak ada yang tahu. Serta tikus tanah semut hanya menahan tawanya. Mendengar cerita tikus tanah, semut tidak ingin menambah kekesalan tikus tanah. Sudahlah tikus tanah, relakan saja, kami tidak bisa memiliki api itu. Kamu melakukan sedikit kesalahan karena menutup api di lilin gelas antik ini. Ketika ditutup api di lilinmu, itu pun mati karena tidak mendapatkan udara, ucap semut lembut. Langsung oles 3 dan sebenarnya 60. Udah gak kuat banget sumpah, gak bisa, yakin banget. Ucap lembut semut. Sorry ya guys, api itu kok seperti, atau kalau nanti kehitung misalkan ada 70, gue dua langsung pas udah mau habis. Tapi ini gak kuat banget sekarang. Ketika ditutup api di lilin itu pun mati karena tidak mendapatkan udara, ucap lembut semut. Api itu Mulai banyak. kok seperti kita bernapas memerlukan udara untuk hidup. Ya tikus tanah, api perlu dimakan. Anjir, bentar lagi udah beres. Api perlu makan dan udara seperti kita agar tetap menyala. Tapi api bukan makhluk hidup seperti kita, kata semut menjelaskan. Sudahlah, aku mau istirahat sekarang. Biarlah aku tidur di sarang gelap ini saja, ucap tikus tanah sedih. Mereka pun tak lagi membicarakan tentang api itu. Tikus tanah kembali menjalankan rutinitas seperti biasa. Begitu juga dengan semut tetap menyemangati tikus tanah. Kini mereka hanya menikmati sejukan hutan cemara. Yesus Kristus, terima kasih. Jajal. Belum ya? Berapa puluh? Ini deh, gue jajal sekarang deh. Kalau 70 cuma
Gua diajar. Tuh. Pertanyaannya Pak, judulnya apa? Judul dong ini. Tikus tanah mencari api. Nah, apakah tikus tanah mendapatkan apinya? Tidak. Yang dapat gua. Oke guys, gua melewati challenge Read in Hell ini. Dia benar-benar kayak di neraka. Ini setelah closing, ini gue benar kepedesan banget, kepanasan perut gue sekarang udah nggak jelas rasanya. Buat kalian tulis di komen di bawah misi ekstrim kayak apa lagi yang mungkin bisa gue lakuin. Ini dia Read in Hell Challenge. Buat kalian semua yang mau ikutan tinggal pakai hashtagnya aja. Berarti ini total udah berapa? 60-an. 60-an. Enggak 70-an. 61 sih. Sebenarnya. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to stay sane, stay healthy. Itu artinya kalian harus tetap waras dan tetap sehat. Jaga kesehatan. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk nikmatin konten-konten gue yang lainnya. Ada DIY, ada unbox shit, ada misi ekstrim, eksperimen, dan life hacks. See you on the next video. Kayak lagi, akhirnya gue berhasil menyelesaikan challenge yang gue buat sendiri. Terima kasih guys. See you on the next video. Bye. A few moments later. Lu sumpah. Lu. Anjing. Anjing, panas banget. Bayangin ini tuh lebih pedas dari koyo cabe. Terus ini 70 koyo cabe gitu misalkan ya. Jangan Setarain koyo cabe. Jangan ke mata, lu habis gitu. Lupa pakai sabun. Aduh direkam ya.